Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Seperti biasanya kita akan kembali lagi membahas video menarik tentang berita politik hari ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Let's go. Ketika Prabowo geram terhadap Anies. Ketika Prabowo geram terhadap Anies. Tenang. Dikuncang-kuncangkan ya. Ya udah, ya wes ya. Yang seperti ini yang harusnya kita lihat. Jangan dari ketika keputusan KPU sudah keluar memanas-manasi pendukung, membuat mereka geram dan akhirnya kan terjadi banyak demo. Kalau gini dari pertama itu udah tenang, nggak bakalan ada demo-demo. Coba bersatu dari awal seperti ini. Mungkin ini Mas Anies sudah selesai karena dalam pemahaman beliau sudah tidak ada upaya lagi untuk menggugat Prabowo, makanya langsung melembek dan seperti ini ya. Tapi ini hal positif yang bisa kita lihat, mereka bisa kembali bersama-sama saling merangkul ya. Pertama PKB dan Nasdem. Ini udah yang kemarin. Kami sering sampaikan bahwa lawan di dalam pemilu dan adalah sahabat Pilpres. Oh, bentar kita baca ya. Oh, Pak, peluk saya Pak. Minta peluk. Minta dipeluk Bapak gitu. Oh. Disamperin loh. Ya, jadi kita bisa melihat di lapangan segala sesuatu yang terjadi itu benar-benar mematahkan setiap penggiringan opini yang dibangun oleh pembenci Pak Jokowi, di mana rakyat sudah benci dan geram dengan Jokowi. Ini rakyat minta peluk. Karena saking mereka menganggap Jokowi ini adalah bapak mereka ya. Astaga, ini bukan pengen melukin, tapi kalian bisa melihat tangan bapak ini seperti mau mencakar leher Mas Gibran ya. Ini bisa saja ini sesuatu hal yang lain. Pembenci ini kelihatan. Lihat tangannya, agak kayak mencengkram ini. Nah, makanya kan langsung diamankan oleh Pas Pampres. Seorang pria misterius menarik-narik wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka langsung diamankan Pas Pampres. Seorang pria warga Rusun Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara tampak begitu antusias menyambut kedatangan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ke tempat tinggalnya pada Rabu 24 April 2024. Pria yang mengenakan jaket biru bergambar wajah Gibran dan peci berwarna putih itu nekat menerobos kerumunan warga hingga ajudan dan Pas Pampres demi memeluk sang wapres terpilih. Pria tersebut menerobos kerumunan lalu mendekati Gibran dan langsung memeluknya. Entah karena saking senangnya bertemu Gibran atau karena alasan lain, pria itu bahkan menarik leher Gibran dengan cukup kencang sampai membuat sang wapres terpilih kaget. Hal tersebut menuai reaksi serius dari ajudan dan Pas Pampres yang mengawal Gibran. Salah seorang ajudan langsung ada yang komen, tetangga gue itu pendukung Abah katanya. Pendukung Abah, ternyata emosi mungkin ya kepada Mas Gibran ya. langsung mendekap dan memiting pria tersebut serta membawanya mundur menjauhi kerumunan warga. Langsung diinterogasi. Pria tersebut akhirnya berhasil dijauhkan dari kerumunan warga. Ia pun masih tampak ngos-ngosan setelah dipiting dan ditarik mundur ajudan keluar dari kerumunan. Pria itu mengaku sangat ingin melihat Gibran sehingga ia nekat menerobos kerumunan untuk memeluk Gibran. Ini rasanya plan Gibran, Pak. Kenapa? Pokoknya sebenarnya Gibran, Pak. Apa? Gibran udah. Ketahuan kan. Astaga, ini ada udang di balik batu ini. Bisa untuk dia nggak bawa senjata tajam, teman-teman. Ini Pas Pampres harus berhati-hati, lebih berhati-hati. Orang seperti ini munafik ya. Mengatakan atau bertopeng sebagai pendukung Mas Gibran, tapi kalian lihat caranya itu benar-benar itu. Untung saja dia nggak bawa senjata tajam atau apa, bisa terluka ini. Kalau bisa sedekat ini.
Bahaya itu. Itu bahaya itu. Sudah kaget aku. Nah, ini yang saya takutkan. Nah, tuh udah pada gerah. Pro Jokowi dan Prabowo seluruh Indonesia siap tenggelamkan cagup dan cabub yang didukung PDIP pada Pilkada 2024. Nasib PDIP di daerah, mudah-mudahan hasil Pilkada sejelek mulut si Hasto, katanya. Nah, ini mulai beredar lagi ini ya, menjelang Pilkada. Kita lihat, baca komentar sama-sama ya. Nah, tenggelamkan PDIP di Pilkada, katanya. Pastilah, mending pilih yang lain. Mimpi tetap Ganjar. Tenggelamkan, siap pilih Jokowi bukan dari partai. Setuju banget, selama mereka masih belum menyetujui yang lebih punya kuasa itu rakyat bukan parpol. Bogor siap, no banting. Siap. Ada yang mengatakan juga tetap PDI. Saya tidak suka PDIP, tapi yuk kita tunggu realisasi janji-janji Prabowo yang luar biasa pada saat kampanye. Ya, jadi saya rasa setiap drama-drama dari Pak Hasto selama ini hanya bikin geram rakyat Indonesia saja yang akan berdampak buruk bagi PDIP. Kita lihat saja ya. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Untung Jangkar nggak hadir ya. Kalau nggak gimana ya? Lebih seru ya. Mas Anies, Mas Muhaimin. Halo tim hukum 01 atau tim hukum partai politik di belakangnya. Katanya Anda akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas kemenangan 02. Aduh, kalian itu ahli hukum nggak sih? Anda tahu itu kan bukan kewenangan pengadilan, Tun. Oke, nggak usah khawatir. 02 akan bisa memenangkan perkara tersebut hanya dengan 4 halaman. Yang pertama, 02 mengajukan permohonan intervensi ke pengadilan Tun agar diizinkan ikut sebagai pihak. Nanti perkaranya akan menjadi pertarungan segitiga, yaitu penggugat, KPU tergugat, dan juga 02 sebagai pemohon intervensi. Sesudah dikabulkan masuk, kemudian segera 02 mengajukan eksepsi absolut, yaitu menyatakan bahwa ini objek perkara bukan kewenangan pengadilan Tun, tapi kewenangan dari MK dan juga Bawaslu. Dan apabila ada eksepsi absolut, pengadilan Tun harus memutus berwenang atau tidak. Dan secara absolut 1000% saya yakin pengadilan Tun tidak berwenang mengadili objek perkara. Oke? Jadi hanya dengan 4 halaman gugatan di Tun dari Anda akan kalah. Ini ya, Refli Harun dan kawan-kawan ini memang bebal ya teman ya. Orang-orangnya bebal, masih saja nggak mau menerima ya. Keputusan udah final masih saja mau cari-cari ribut aja ya. Bebal gitu ya. Nah, Caimin udah gabung sama Prabowo ya. Penting sekali besok tim nasional kita umur 23 ya. Tim Doha akan melawan Korea Selatan. Doakan agar supaya menang ya teman-teman ya. Kita berdoa untuk tim nasional kita. Amin. Ya. Itu penting sekali. Beda dengan Ganjar, menyesal tak hadiri penetapan presiden di KPU. Mahfud MD ucapkan selamat untuk Prabowo. Ya, ini banyak yang bertanya kok Pak Mahfud tidak hadir di KPU saat rapat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Ya, saya menyesal juga tidak bisa hadir, tetapi setidak. Benar, salah fokus. Ada yang komen, benar berarti ini surat undangannya diumpetin sama Pak Hasto.
Pak Hasto lagi. Tahu kalau ada undangan, baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan lewat telepon, ini Bapak ke KPU ndak ada apa, saya bilang. Ya, terus diberitahu acara penetapan. Jadi waktunya tidak ngejar, jadi saya tidak tahu kalau ada undangan. Meski begitu tidak mengurangi rasa hormat saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 sampai 2029. Selamat bertugas. Nah itu dong Pak, ya. Langsung legowo ya, tinggal pasangan Anda tuh ya. Lawan di dalam pemilu dan pilpres adalah teman dalam demokrasi. Mas Anies, entah kenapa gue jadi keinget satu sabda Rasulullah, yaitu tentang ciri-ciri orang munafik. Ketika ia berbicara, maka dia akan berdusta. Ketika ia berjanji, maka ia akan mengingkari. Dan ketika dia diberi amanat, lagunya maka gimana ia tuh? akan berkhianat. Mas Anies gak ingat ketika Mas Anies merendahkan Pak Prabowo di depan jutaan pasang mata rakyat Indonesia? 11 Mas, dari 100. Mas Anies, Anda ini berbahaya sekali seperti ular. Pesan buat Pak Prabowo, jangan hianatin kita pendukung Pak Prabowo seperti si Anu yang mengkhianatin Bapak. Saya bahkan turun ke jalan ketika Bapak memasukkan Pak Anies ke dalam sistem pemerintahan Bapak. Mas Anies ini memang cocoknya menjadi presiden Rohingya di Cox Bazar sono. Atau bolehlah jadi gubernur di Aceh ataupun Sumatera Barat, tapi jangan masukkan ke sistem. Itu pendukung Pak Prabowo sumpah gak terima. Seperti gak sudi teman-teman ya Anies gabung dengan Pak Prabowo. Karena terlalu sakit hati dengan Anies baking pada orang. Terlalu sakit hati dengan perbuatan Anies yang rekam jejaknya masih hangat, masih sangat-sangat melekat di ingatan kita para pendukung Pak Prabowo ya. Ini dia bapakku tercinta ya. Pak Jokowi. Maju. Pengen baju. Semangat teruskan perjuangan kalian.